Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fans penyihir Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah telinga Yuji yang secara mengejutkan tertempeli boneka Mekamaru, di sisi lain Gojo akhirnya terkena jebakan Prison Realm yang sebelumnya direncanakan oleh Kenjaku bersama komplotannya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 91 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Kun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 91 ini, Gojo Satoru benar-benar disegel oleh Kenjaku bersama komplotannya. Di sisi lain, Yuji dan Mei mendapatkan intrusi dari Mekamaru untuk menyelamatkan penyihir terkuat itu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 91 kali ini adalah insiden Shibuya bagian ke-9. Pada awal scene, kita diperlihatkan boneka Mekamaru kecil yang menempel di telinga Yuji. Dia meminta penyihir itu untuk mendengarkan instruksinya. Tapi karena kedatangan boneka itu yang secara tiba-tiba membuat Yuji emosi, dia pun segera mengambil boneka tersebut dan berencana untuk menghancurkannya. Kejadian itu membuat Mekamaru cukup panik. Dia memberitahu kalau berasal dari SMA Kyoto. Mekamaru meminta semuanya kalau saat ini sudah tidak ada waktu lagi. Mei dan adiknya merasa bingung dengan apa yang terjadi. Mekamaru akan bercerita, dan ini hanya akan sekali saja dia katakan, yaitu tentang Gojo Satoru yang telah disegel. Mendengar perkataan tersebut membuat mereka semua jadi kaget. Di sisi lain, Gojo yang terkunci oleh objek terkutuk itu masih berbicara dengan Kenjaku. Dia memberikan ucapan perpisahan kepada penyihir itu dan sampai bertemu lagi di dunia yang baru. Sambil tersenyum, Gojo merasa jika mungkin ini adalah waktunya dia untuk tidur. Tapi menurutnya ini juga adalah saatnya bagi lawannya itu untuk bangun. Namun Gojo seperti terkejut akan sesuatu. Dia bertanya balik dan menyebut nama sahabatnya Suguru. Bagaimana dia akan bisa membuat dirinya terbiasa dengan itu? Lalu secara tak terduga, tangan kanan Kenjaku seperti bergerak sendiri, seakan ingin mencekik lehernya. Meski sempat kaget, namun penyihir tersebut malah tertawa. Menurutnya kejadian ini adalah pertama kalinya dia rasakan. Tidak lama kemudian, Mahito yang baru sadar itu menghampiri rekannya. Kenjaku teringat dengan perkataan mereka. Mereka berteori bahwa jiwa itu lebih dulu daripada tubuh. Namun tubuh adalah jiwa, dan jiwa adalah tubuh. Jika tidak, fenomena ingatan tubuh yang memasuki pikirannya, bahkan setelah pemiliknya berganti, ini tak akan bisa dijelaskan. Mahito bertanya, apakah itu sama bagi semua orang? Melihat teknik Jujutsu mereka, dia dan Kenjaku pada dasarnya hidup di dunia yang berbeda. Menurut penyihir jahat tersebut, itu semua sungguh begitu puitis. Sambil menunjukkan ekspresi sebalnya, Gojo meminta mereka berdua untuk menyelesaikan ini semua, karena posisinya saat ini sungguh tidak nyaman. Selain itu, dia juga sebal melihat wajah mereka berdua terus-menerus. Kenjaku berkomentar walau saat ini dia begitu menikmati pemandangan yang terjadi, tapi menurutnya Gojo memang benar. Dia juga tidak bisa mengambil resiko terlalu jauh. Dan akhirnya gerbang pun benar-benar ditutup. Lalu kubus itu mengecil, dan seluruh mata yang ada di setiap sisi kubus itu tertutup. Mahito teringat jika mereka sudah tidak bisa memakai alat ini lagi untuk mengurung seseorang. Kenjaku membenarkan hal tersebut. Objek ini hanya bisa mereka gunakan sekali saja, kecuali jika orang yang terjebak di dalamnya bunuh diri. Namun setidaknya misi penyegelan mereka telah berjalan dengan lancar. Oke, scene balik lagi ke Yuji dan kawan-kawannya guys. Mei yang mendengar cerita itu tidak percaya dengan apa yang Mekamaru ceritakan. Boneka tersebut sendiri meminta maaf karena dia juga tidak memiliki bukti apapun. Tapi dia bisa bilang bahwa kedatangannya di sini adalah sebuah bukti. Mekamaru bercerita jika dia sudah dibunuh pada tanggal 19 Oktober kemarin oleh kutukan tingkat khusus yang bernama Mahito. Dia yang sekarang ini hanyalah rencana cadangan yang sebelumnya telah dia siapkan. Ini adalah rencana rumit yang bisa berjalan dengan syarat Gojo Satoru benar-benar tersegel.
Untuk menghindari kegagalan fungsi, dia membatasi posisi boneka ini di 3 lokasi. Mekamaru memberitahu Yuji kalau dari semua penyihir di SMA Tokyo yang memiliki kemungkinan paling kecil sebagai mata-mata. Sedangkan untuk Mei Mei, dia juga sudah memperhitungkannya berdasarkan situasi saat ini. Sambil tersenyum, Mei bertanya, kenapa sampai boneka itu melakukannya? Mekamaru menjelaskan, itu karena wanita tersebut memiliki kemampuan untuk mengintai. Selain itu, mereka bertiga juga dikirim menuju stasiun Meiji Jingumai dan bukannya untuk memata-matai Shibuya. Sedangkan untuk Yuji sendiri, dia bahkan tidak punya koneksi pada dunia Jujutsu, setidaknya hingga baru-baru ini. Mei bertanya, bagaimana jika dia menolak mengikuti perintah boneka itu? Lagi pula dia sendirilah yang selalu mencoba menghentikan aksi dari Yuji, karena pemuda tersebut saat ini ingin sekali pergi ke Shibuya. Mekamaru pun bertanya, lalu kenapa ada pengguna kutukan yang mendatangi dan ingin membunuh mereka saat ini? Mendengar pertanyaan itu membuat mereka berdua sadar jika di balik lorong gelap di depan mereka ini ternyata memang benar-benar ada kutukan. Mei yang melihat ke arah depan bertanya kepada Yuji, apakah mereka ini lebih kuat dari kutukan yang dia lawan sebelumnya? Sambil mencoba berpikir, Yuji mengaku kalau sepertinya mereka ini memang lebih kuat daripada belalang yang dia lawan tadi. Penyihir wanita itu berkata dalam hati, walau kutukan yang dimusnahkan pemuda itu tidak begitu ahli, tapi kutukan tersebut bisa berkomunikasi. Mau dilihat dari manapun, itu sudah cukup kuat untuk menjadi kutukan tingkat semi 1. Mei tidak menyangka jika musuh seperti itu ada di mana-mana. Dia penasaran, sebenarnya selama ini mereka semua bersembunyi di mana. Sambil mencoba menelpon penyihir yang lain, Mei pun menginstruksikan Yuji untuk lebih baik menghiraukan perkataan dari boneka tersebut. Dan lebih baik juga mereka terus berjalan maju untuk memeriksa Gojo. Mekamaru sendiri memohon kepada mereka untuk berhenti. Dia memberitahu jika situasi di Shibuya sudah berubah, karena teknik perisai yang musuh gunakan jauh lebih kuat daripada yang mereka punya. Ada 4 tirai yang menyelubungi Shibuya saat ini. Tirai A menjebak para warga sipil, tirai B menjebak Gojo Satoru, dan tirai C mencegah para penyihir lain untuk bisa masuk. Uiwi tidak menyangka jika ada tirai C yang disiapkan untuk menghalangi pintu masuk melalui rel kereta. Mekamaru kembali menjelaskan jika para penyihir yang sedang bersiaga mungkin sudah berada di dalam tirai, dan mereka yang berada di dalam sana juga tidak bisa menggunakan ponsel. Mei yang mengetahui kejadian itu juga memberitahu kalau dia sendiri juga tidak bisa menghubungi para asisten manajer yang berada di luar tirai. Mekamaru kembali memohon agar mereka mau mendengarkan apa yang dia instruksikan, karena rencana cadangannya ini tidak lama lagi juga akan hilang. Melihat kondisi yang terjadi, Mei pun mempersilahkan boneka itu untuk bercerita lebih jauh. Lalu Mekamaru menginstruksikan Yuji untuk kembali ke stasiun Meiji dan kemudian ke permukaan Shibuya. Dia harus memberitahu para penyihir yang ada kalau Gojo sudah disegel. Menurutnya penyelamatan Gojo harus dilakukan dengan usaha bersama. Dan dia meminta tolong kepada Mei Mei untuk membukakan jalan agar Yuji bisa pergi dengan bebas. Setelah serangan para pengguna kutukan dilakukan, dia ingin wanita itu agar mengatur keadaan di bawah sini, karena mereka juga tidak tahu strategi apa yang akan lawan gunakan untuk menyerang. Mei menjawab jika dia akan berusaha untuk menyesuaikan kondisi. Dia juga bertanya, apakah rekening bank milik boneka itu masih bisa aktif? Karena dia juga meminta bayaran untuk ini semua. Mekamaru sempat terkejut sesaat, tapi dia kembali memberikan instruksi terakhirnya. Menurutnya, jika Gojo Satoru menghilang, maka dunia Jujutsu dan manusia akan terbolak-balik. Dia meminta maaf kepada wanita itu, karena saat ini dia harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya juga. Dulu Mekamaru pernah berpikir kalau semuanya akan lebih baik menjadi terbalik saja. Tapi sekarang dia merasa sedih pernah memiliki pemikiran semacam itu. Wiwi sendiri juga bertanya, apa yang harus dia lakukan? Boneka tersebut mempersilahkan bocah itu untuk memilih. Tentu saja dia pun memilih ikut bersama kakaknya. Tidak lama kemudian, Mei meminta mereka semua untuk bersiap karena musuh di hadapan mereka sudah datang. Ternyata memang benar, muncul 2 kutukan kuat yang menghampiri mereka bertiga. Sambil tersenyum untuk bersiap menyerang, Mei meminta Yuji untuk maju duluan, dan dia akan mengikutinya dari belakang. Yuji sendiri juga bersiap untuk maju.
Oke, scene berpindah lagi ke Mahito dan komplotannya. Sambil tersenyum, Kenjaku merasa jika sepertinya para rekan-rekannya ini baru bangun dari efek serangan milik penyihir itu. Namun anehnya, kubus Prison Realm yang Kenjaku pegang seperti bergetar. Jogo yang melihat hal itu bertanya, apa ada masalah? Lalu secara mengejutkan, kubus tersebut jatuh dan membentur lantai dengan sangat keras, seperti ada benda berat yang ada di dalamnya. Saking besarnya kekuatan yang tercipta, bahkan sampai membuat lantai tersebut mengalami keretakan yang sangat parah. Ternyata barusan adalah ulah dari Gojo yang berada di dalam segel. Sambil duduk seperti dikerumuni oleh ratusan tengkorak, dia merasa jika sepertinya waktu di sini tidak berjalan seperti biasanya. Gojo mengaku kalau ini semua adalah keteledorannya dan mungkin ini akan jadi masalah. Tapi sambil tersenyum percaya diri, dia merasa yakin kalau ini tidak akan apa-apa juga karena dia memiliki keyakinan kepada para murid-muridnya. Akhirnya Gojo Satoru benar-benar disegel. Terus apa yang akan para penyihir lakukan? Apakah mereka akan bekerja sama menyelamatkan penyihir itu seperti yang diintrusikan oleh boneka Mekamaru tersebut? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 91 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 91 yang ending scene-nya memperlihatkan Gojo Satoru yang memberikan saran kejut kepada Kenjaku dengan membuat kubus Prison Realm menjadi berat agar mereka tidak bisa membawanya pergi begitu saja. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.